Halo semuanya, selamat datang di podcast kami yang berjudul Best Friend. Perkenalkan, nama aku Aida. Nama aku Thomas. Dan nama aku David. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Pasti lagi pusing kan mikirin tugas? Atau mungkin di antara kalian ada yang lagi sedih karena hanya dianggap sahabat atau gebetan kalian. Tapi tenang aja, kali ini kita akan bikin kalian have fun dengan podcast dari kami. Sebelum mulai, aku mau tanya sedikit nih kepada kalian. Pernah gak sih dalam hidup kalian tuh dihianati oleh teman sendiri? Kalau pernah pasti menyakitkan ya. Tapi begitulah manusia, terkadang bisa menyenangkan, tetapi terkadang juga bisa menyakitkan. Nah, untuk mengawali podcast kami, aku akan sedikit bercerita nih tentang sebuah narrative text yang berjudul The Hell with Many Friends. Sebelum mulai aku mau tanya sedikit nih. Sebenarnya naratif teks itu apa sih? So, narrative text is an imaginary story that aims to entertain the reader. Because this text is imaginary, of course, this text is just an imagination of fictional story made by someone or a story made by a group of people that has not been proven true. Oh, jadi teks naratif itu hanyalah sebuah cerita fiksi ya? Ya, bener banget. Nah, sekarang aku lanjutin ya ceritanya. Jadi di sebuah hutan ada seekor kelinci. Kelinci ini memiliki banyak sekali teman yang mengaku sebagai sahabatnya. Akan tetapi pada suatu hari muncullah sekelompok anjing yang hendak menyantapnya. Hal ini pun membuat sang kelinci kabur ketakutan. Ia pun meminta tolong kepada semua sahabatnya itu. Tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang ingin untuk menolong sang kelinci itu. Setelah berkali-kali ditolak oleh sahabatnya, sang kelinci pun berlari dengan kencang demi menghindar dari kejaran para anjing. Beruntungnya sang kelinci pun bisa selamat. Wah, cerita tentang The Hare with Many Friends ini sangat menyakitkan ya. Apalagi di dalam cerita dijelaskan bahwa sang kelinci ini mengira jika ia memiliki banyak sahabat yang mau menolong dia di saat susah, tetapi ia malah mendapatkan perilaku yang berlawanan nih dari para sahabatnya, yang mana ia dihianati oleh sahabatnya sendiri. Iya bener banget, gak nyangka ya, ternyata yang awalnya dikira seorang sahabat malah memiliki sifat yang berlawanan dengan sifat aslinya. Tapi kalian tahu gak sih kalau dalam matematika hal seperti ini disebut inverse? Wah iya, bener juga kamu Aida. Aku nggak ngerti matematika nih. Terlebih aku juga nggak ngerti dari inverse. Sebenarnya inverse itu apa sih? Fungsi inverse adalah fungsi yang merupakan kebalikan aksi dari suatu fungsi. Kalau kita gunakan dalam cerita di atas, fungsi inverse ini terjadi ketika sahabat kelinci yang awalnya kita kira akan selalu membantu di saat susah, malah memiliki sifat yang berkebalikan. Nah, kurang lebih seperti itu, Fit. Oh, jadi fungsi inverse itu seperti berlawanan ya? Iya, bener banget. Oh iya, aku mau balik lagi nih ke pertanyaan aku di awal tadi. Dalam hidup kalian, pernah nggak kalian tuh dihianati sahabat sendiri? Aku sih pernah. Jadi aku dan sahabatku ini sudah kenal lama, bahkan semenjak SD. Kami sering sekali tuh bermain bersama, ngobrol bareng, bahkan saling mengungkapkan rahasia kami. Tetapi suatu hari ketika kami kelas SMP, aku dan sahabatku berantem tuh. Berantem kenapa tuh, Fit? Iya, jadi waktu itu kan aku punya rahasia. Nah, rahasia ini tuh hanya aku kasih tahu ke sahabatku ini. Nah, tapi aku dengar dari temanku kalau sahabatku ini ngebongkar rahasiaku. Makanya satu kelas tahu rahasiaku. Dan itulah pertama kalinya aku ngerasain dihianati oleh sahabat sendiri. Sampai sekarang kamu masih sahabatan nggak? Enggak sih, aku udah nggak pernah ngobrol lagi sama dia semenjak itu. Oh, terus keadaan kamu semenjak kejadian itu gimana? Wah, setelah kejadian itu perasaanku itu sangat sedih sekali, emosi, bahkan aku sampai stres. Stres kenapa tuh, Fit? Ya gimana ya, aku tuh merasa bahwa semua orang tuh hanyalah seorang pembohong. Aku bahkan sampai enggan untuk berteman lagi dengan seseorang. Akibat kejadian itu pula, teman sekelasku itu banyak yang menertawakan aku. Wah, ternyata dampak sosial yang dialami diri kamu akibat pengkhianatan sahabat kamu cukup berdampak ya. Ya Aida, akibat pengkhianatan itu aku menjadi orang yang introvert, bahkan sampai takut memiliki sahabat lagi. Tapi sekarang kamu sudah memiliki teman kan? Sudah dong Aida, semenjak aku memasuki masa SMA, aku mulai rajin berdoa, sering ke gereja, dan aku tersadar bahwa tidak semua orang itu jahat. Aku pun mulai bangkit dari sifat introvertku dan memulai milih teman. Tetapi dalam memilih teman, aku tidak memilihnya secara sembarangan lagi. Aku mulai bijaksana dalam memilih teman agar tidak dihianati lagi. Wah, ternyata kamu orang yang cukup kuat ya, David. Kalau kamu, Thomas, bagaimana? Kalau aku sih untungnya nggak pernah ya.
karena temanku itu sedikit. Cukup kasihan ya Thomas. Nggak apa-apa kok, untungnya teman-temanku ini baik semua. Iya, tapi kalian tahu nggak sih, ada loh persahabatan yang nggak akan pernah berkhianat. Emang ada? Ada, persahabatan ini tuh persahabatan antara manusia dengan alam. Alam? Emang ada kaitannya antara sahabat dengan alam? Wah, justru manusia itu sangatlah membutuhkan alam Fit dalam kehidupan sehari-harinya. Apalagi pada masa awal peradaban kuno. Hubungan persahabatan antara manusia dengan alam pada saat itu sangatlah erat. Contohnya seperti apa, Tom? Contohnya itu seperti pada peradaban Mesir kuno. Jadi orang-orang yang hidup pada peradaban Mesir kuno sangatlah bergantung pada sebuah sungai. Nah, sungai ini tuh bernama Sungai Nil. Bahkan kerajaan Yunani Herodotus menuliskan bahwa tanah orang-orang Mesir kuno diberikan kepada mereka oleh sungai, dan sungai yang ia maksud ialah Sungai Nil. Oh, jadi persahabatan dengan alam itu contohnya seperti orang Mesir kuno dengan Sungai Nil ya? Benar banget David. Selain itu, Sungai Nil juga sangat berperan penting nih dalam proses pembuatan piramida Mesir. Jadi, Sungai Nil itu digunakan oleh warga Mesir sebagai sarana transportasi untuk pengangkatan bahan material. Ngomong-ngomong soal piramida, kalian tau gak sih siapa yang bangun piramida Agung Giza? Oh, jadi yang membangun piramida Giza itu ialah Firaun Khufu. Firaun Khufu merupakan raja kedua dari dinasti keempat kerajaan Mesir kuno, yang paling dikenang karena berhasil membangun piramida besar di Giza untuk digunakan sebagai makam pada saat kematiannya, yang merupakan anak dari Firaun Sneferu dan Ratu Hetepheres. Firaun Khufu berkuasa pada tahun 2551 sampai 2528 sebelum Masehi. Firaun Khufu memerintah Mesir dibantu oleh para kerabatnya yang memegang jabatan penting di dalam pemerintahan, sehingga tidak ada satupun jabatan yang dipegang oleh tokoh di luar kerajaan. Nah, Firaun Khufu ini juga merupakan raja yang bijaksana dalam memerintah Mesir. Nah, kurang lebih seperti itulah biografi singkat tentang Firaun Khufu. Wah, terima kasih ya David atas informasinya. Ya, sama-sama Aida. Iya, setelah aku mendengar penjelasan Thomas tadi, aku kepikiran deh. Kan Mesir dapat berkembang karena adanya alam yang mendukung. Nah, berarti Indonesia juga bisa dong menjadi negara yang maju. Apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak sekali sumber daya alamnya yang melimpah. Iya David, benar banget. Sebenarnya Indonesia tuh bisa untuk menjadi negara maju jika dapat memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya. Apalagi Indonesia juga memiliki beberapa tempat yang memang sangat strategis seperti Laut Natuna yang merupakan tempat jalur pelayaran internasional Jepang, Korea, dan Taiwan. Ngomong-ngomong, Laut Natuna pernah kan jadi konflik antara Indonesia dengan Cina? Iya Thomas, jadi pada akhir 2019 lalu, kapal pencari ikan di Coast Guard milik Cina belayar di kawasan perairan Natuna. Nah, hal inilah yang memicu konflik antara Indonesia dengan Cina. Wah, Cina berani banget ya masuk ke wilayah perairan Indonesia. Ya gimana ya Tom, Indonesia kan memiliki banyak sekali sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, sehingga beberapa negara tuh ada yang ingin merebut Indonesia. Wah, bahaya banget tuh. Terus solusinya gimana nih agar negara lain tidak menjajah Indonesia lagi? Indonesia kan memiliki banyak sekali keanekaragaman budaya, ras, suku, dan agama kan Tom. Nah, jika kita ingin mempertahankan negara Indonesia, kita tuh harus bersatu. Nah, salah satunya adalah dengan kita memiliki wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara? Apa tuh? Jadi wawasan Nusantara merupakan sebuah sudut pandang yang tidak hanya berfokus kepada diri sendiri, melainkan juga berfokus kepada orang lain dengan menganggap bahwa semua orang itu setara dan patut untuk dihormati. Jadi wawasan Nusantara itu penting banget ya untuk negara Indonesia. Ya, tepat sekali. Nah guys, segitu dulu ya podcast dari kami. Semoga podcast dari kami ini dapat menghibur kalian serta memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Dadah, See you bestie.